Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama berkumpul untuk mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul, cara mengi'rab serta memahami maknanya. Yang mana ini adalah pertemuan yang ke-58. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Ya, pada buku file PDF halaman 26. Ya, kita minggu lalu kita mempelajari hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Kitabul Ilmi ini sebagai contoh bahwa seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya hendaklah menerima apa saja kabar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Baik itu masuk di akal manusia maupun tidak masuk di akal manusia. Selama itu adalah khobar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka wajib kita menerimanya tanpa menolaknya dan juga tanpa mentakwil maknanya. Dan disebutkan di sini contoh dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwa Nabi SAW bersabda, hadis riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru fayaqulu may yad'uni fa astajibalah may yas'aluni fa'atiyah may yastaghfiruni fa'aghfiralah. Bahwa Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Dan Dia, Allah, berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab Jami' Shahih dan di kitab hadis lainnya. Kita akan melanjutkan pertemuan ini melanjutkan dari hadis ini tentang syarah atau penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin.
Ya, ini adalah penjelasan dari Syekh tentang hadis ini. Kita mulai baca. Silakan yang bagi yang lingkungannya tidak berisik boleh ikut bergabung ya untuk membaca bersama. Ini bacanya bagaimana? Hadal hadithu. Sebentar, ada salah. Hadzal haditsu, Ustaz. Iya, ya. Sebentar. Hmm. Hmm. Hadzal ya. Hadzal hadithu. hadisu. Haddasa Haddasa bihin nabi bihin Nabi Yi. Nabiyu. Oh, yu ya. sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tidak Ya. ngaruh dengan bi ya. Kenapa Nabi yu? Bi-nya ngaruhnya ke hi. Bihi. Ya. Haddasa bihin nabiyu. Hi-nya ini kembali ke hadis. Ini nabiyu fa'il dari haddasa. Haddasa ya fa'ilnya ya. Yang mengucapkan kan nabi. Hadis ini yang Nabi SAW mengucapkannya. Letaknya gitu. Atau hadis ini yang diucapkan oleh Nabi. Jadi kalau kita menerjemahkan kalau fa'ilnya itu di akhir ya. Kalau secara letterleknya kan hadis ini yang Nabi SAW mengucapkannya gitu kan. Ya. Itu bahasa letterlek ya, kaku. Ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi terjemahannya dipasifkan. Dipasifkan, jadi diucapkan oleh Nabi. Nah, ini terjemahan aja ya, bukan artinya ini bukan fi'il majhul. Ini cara menerjemahkan aja. Hadis ini yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bukan ada yang. Hadisun masyhurun. Tadi tidak ada yang ya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang. Hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW. Wa huwa hadisun Masyhurun. Masyhurun ya. Bal mutawatirun ya. Bal mutawatirun. Bal Mutawatirun. Ya. Dan ia adalah hadis yang Mutawatir. hadis yang masyhur. Bahkan mutawatir. Bahkan Mutawatir. Tahu hadis mutawatir itu apa? Banyak meriwayatkan. Banyak yang meriwayatkan. Yang diriwayatkan oleh sekumpulan orang, rawi ya. Jadi setiap tabaqat itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang tidak mungkin mereka itu sepakat untuk berbohong. Dan mutawatir ini adalah derajat paling tinggi dari derajat-derajat hadis ya. Di bawah mutawatir itu ada hadis ahad. Ya, hadis ahad pun bertingkat-tingkat. Ada yang namanya hadis masyhur. Hadis masyhur itu yang paling tingginya ya. Kemudian hadis aziz yang diriwayatkan oleh dua rawi dalam tiap tabaqatnya. Kemudian yang paling rendah itu gharib. Ya. Jadi ada hadis ahad, ada hadis mutawatir ya. Ini pengetahuan aja. Kalau ahad itu ada yang gharib, kemudian ada yang aziz, ada yang namanya masyhur. Aziz itu cuma 2 perawi ya, Ustadz? Ya, ini 2. Kalau ini 1. Kalau ini 3 atau lebih,
tapi tidak sampai derajat mutawatir. Masyhur itu. Kalau mutawatir itu adalah hadis yang tertinggi ya. Dan yang paling diyakini oleh setiap muslim akan kebenarannya, tidak mungkin salah. Itu hadis mutawatir. Tapi hadis ahad pun kita menerimanya. Jadi pembagiannya dua ya Ustadz ya, mutawatir sama ahad, kemudian yang Iya, ahad dibagi sama gharib, aziz sama masyhur. iya. Berarti kalau mutawatir ada yang masyhur, ada yang tidak masyhur gitu Ustadz. Bukan, kalau masyhur ini bukan masyhur secara istilah ya yang ini. Masyhur ini terkenal. Dikenal oleh ada yang dikenal oleh orang awam, dikenal oleh ulama ya. Kalau di sini kan wallah maksudnya dikenal oleh kalangan ulama atau kalangan awam. Tapi yang jelas ini masyhur saja, Mbak. Syekh di sini ingin menjelaskan masyhur itu secara terkenal, bahasa, dikenal. secara masa, iya dikenal. Oh iya. Nah, jadi Dikenal. Hadis ini mutawatir dikenal. aja Ustadz ya. Iya, mutawatir aja. Ya. Dikenal bahkan mutawatir. Ya. Hadisnya mutawatir. Ya, artinya hadis ini benar-benar sahih dan tidak boleh, tidak ada yang menolaknya satupun dari kalangan muslimin. Kalau hadis ahad masih ada yang menolaknya ya. Seperti termasuk Asy'ariyah itu menolak hadis ahad jika berkaitan dengan akidah. Nah, mereka tidak menerima hadis ahad jika berkaitan dengan akidah. Ini termasuk akidah ya. Tapi hadis ini mutawatir, bukan hadis ahad. Ya. Diterima oleh seluruh kaum muslimin. Tapi pembagian ini bukan berarti hadis kita hanya menerima hadis mutawatir dan menolak hadis ahad, bukan ya. Ini pembagian berdasarkan jumlah rawi saja. Jumlah orang yang meriwayatkan gitu. Jumlah orang yang meriwayatkan. Kita tetap menerima semua hadis, ya. Baik itu ahad maupun mutawatir. Berarti kalau misalnya mutawatir tuh di atas 3 ya perawinya? 3 di atas 3, tapi ada syaratnya, yaitu tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongannya. Pokoknya lebih dari 3 dan tidak mungkin ya mereka sepakat untuk berbohong. Ya. Nah, mutawatir. Kalau sebanyak-banyaknya perawi berapa banyak Ustaz? Walau alam misalnya seperti yang ini yang masyhur ini kan mutawatir itu berapa banyak perawinya setiap tabaqatnya? 3 atau lebih. Tapi tidak sampai derajat mutawatir. Enggak, yang kalau hadis ini berarti lebih dari 3 nih. Iya, tiap macet, Bunda, macet. Iya, Ustadznya ini kayaknya jaringannya nggak bagus, Ustadz. Ya, kita bahas ya secara i'rabnya. Iya. Ya. Pertama hadzal hadisu. Mubtada adalah i'rabnya apa? Cara meng'irabnya? Kalau isim mabni bagaimana cara meng'irabnya? Isim mabni, isim isyarah mabni sukun, mabni ala sukun. Isyaratin mabniun mabni ala sukun. Ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Raf'i mubtada'in. Ya. Halli raf'i mubtada'in. Fi mahalli raf'i mubtada'. Dia mubtada' ya. Kemudian al hadisu khabarun marfu'un. Badal. Ini badal ya. Oh, badal. Badal min hadza. Min hadza. Badalun min hadza. Kemudian marfu'un tabi'ahu fi raf'i. Tabi'ahu fi raf'i.
Firraf'i. Wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya, akhirnya. Kemudian khobar dari mubhaza yang mana? Haddasa. Haddasa. Ya, Jumlah. haddasa. Berbentuk jumlah Jumlah. fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi al-jumlatu fi mahalli Mahali Mahali raf'in. raf'in. fi mahalli raf'i khobarin. Khobari mubtada'in. Dia khobar dari hadza. Ya. Jumlah fi'liyah tersebut. Adapun haddasa fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Kemudian fa'ilnya Hadal hadisu ya. an-nabiyyu. Oh, nabi. Oh, depannya. Ini adalah fa'ilun marfu'un. Ya. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ini adalah jumlah apa namanya? I'tiradiyah. Ya, jumlatun i'tiradiyatun. Ustaz, mau tanya Ustaz, i'tiradiyatun itu apa? Selingan. Jumlah selingan. Jadi tidak ada kedudukan i'rabnya. Termasuk di sini doa, seperti juga rahimahullah, misalkan al-Imamu Ahmad rahimahullah. Nah, rahimahullah itu jumlah selingan aja. Doa berbentuk doa. Dia tidak mempengaruhi makna kalimat. Jadi kalau tidak ada pun jumlah tersebut tidak merusak makna. Dia hanya menambah berbentuk doa saja. Tidak ada pengaruhnya ke jumlah induk kalimatnya. Itu jumlah selingan ya. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Seperti juga subhanahu wa ta'ala. Innallaha subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanahu wa ta'ala itu jumlah i'tiradiyah juga. Kemudian wa huwa hadisun. Nah, wa ini kira-kira apa nih? Wa apa? Ataf ya Ustaz? Wa di sini adalah wa haliyah. Al-wawu ini haliyah. Haliyah itu apa ya Ustaz ya? Apa hari ya Ustaz? Wawu hal. Oh, hal. Oh, iya. Haliyah. Kalau ada wa huwa itu umumnya adalah wawunya haliyah. Menjelaskan keadaan. Oh, berarti yang apa yang menjadi sahibul halnya ini ya Ustazah, apa hadisnya? Iya, Balik ke mana? al-hadisnya. Ke hadisnya berarti ya? Iya. Ya, sama seperti yang telah dibahas di program basis ya, mungkin contohnya gini. Ja'a al-waladu wa huwa yabki. Datang seorang anak dalam keadaan dia sedang menangis. Nah, Iya. dia menjelaskan keadaan. Nah, keadaan hadis ini adalah hadis yang masyhur dan bahkan dia mutawatir. Ya. Ya. Jadi huwa hadisun masyhur ini jumlah ini adalah fi mahalli nasbi halim. Nah, ini adalah Sampai hal. itu ya Ustaz, sampai sampai bal mutawatir, sampai situ. Sampai sini pun nggak masalah, Bu. Yang penting ada mubtada dan khobar. Bahwa hadisun. Jumlah sampai wahwa hadisun. Ya, wahwa hadisun pun sudah cukup. Karena Kan itu kalau di Irab kan berarti huwanya mubtada, hadisunnya khobar, masyhurunnya naat, balnya apa Ustaz? Atof ya? Ya, Atof terus bal yang ini adalah mutawatirnya matuf gitu. Matuf, ya. Udah selesai berarti itu bahasnya. Dijelaskan. Berarti enggak, maksudnya yang jumlahnya tuh bukannya sampai selesai gitu, bukan sampai mutawatirnya gitu, enggak? Bisa juga. Yang penting jumlah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Oh, mubtada dan khobarnya aja.
Mubtada dan iya. khobar. Kalau mau diteruskan nggak masalah. Yang penting jumlah, yang penting paham kita jumlah tersebut ini adalah Aliyah. hal ya, sebagai hal. Iya, nah Ustaz. Huwa ini tadi kembalinya Ke hadis. ya. Hadar hadis. Kemudian ini adalah khobar dari huwa. Iya. Hadis ini khobar dari huwa. Ini adalah apa tadi? Naat. Naat dari hadis. Kemudian bal Atau huruf atof. Ya. Jadi masyhur, kalau bal maklum. ini kalau memisahkan antara dua kata, ini kan katanya. Ini mutawatir ini kata, ini isim juga. Maka dia huruf atof. Tapi kalau memisahkan antara kalimat dan kalimat, itu adalah huruf ibtidah. Huruf permulaan. Jadi bal itu huruf atof jika memisahkan antara dua isim. Ya. Jadi ini adalah huruf atof, harfu atfin. Huruf atof. Kemudian ini maktuf. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada Ustaz. Nah, lanjut ya. Ini bagaimana bacanya? Walam yarfa'u ya. Jadi Walam yarfa. Walam yarfa. Walam Yarfa. yarfa, Ustaz. Nah, betul, yarfa disukun ya, Bu ya. Walam Walam yarfa ahadun ahadun minas sahabati sahabati lisanihi. Tanahu. Oh iya, ma'ufun bi ya Ustaz ya. Lisanahu liyaqulu. Yakula. La. Oh iya, liyaqula, iya betul. Karena ada lam ya. Ya, nah. Ya Ya Rasulullah. Ya Rasul. Rasulullah. Rasulullah. Ya Rasulullah. La ya. Ya Rasulullah. Kaifa yanzilu. Kaifa yanzilu. Artinya dan tidaklah diangkat. tidak ada seorang pun Orang dari pun kalangan sahabat dari lisannya yang kembali yang mengangkat lisannya Mengangkat lisannya dan berkata untuk berkata wahai Rasulullah, bagaimana turunnya bagaimana Allah turun. Jadi tidak ada sahabat itu yang bertanya bagaimana Allah itu turun. Tidak ada riwayat yang mengatakan sahabat bertanya seperti itu. Mereka menerima dan paham dengan maksud bahwa Allah turun. Ya. Dan tidak bertanya bagaimana cara Allah turun. Kemudian ada lagi wahal yakhlu minhul arsyu amla wa masbaz. Apakah arsy itu kosong? Jadi kalau Allah itu turun dari arsy, berarti arsy itu jadi kosong. Nah, tidak ada para sahabat yang bertanya seperti itu. Yakhlu minhu ya Ustaz, yakhlu minhu tadi. Ya, wahal dan bagaimana yakhlu. Yakhlu apa makna Ustaz? Yakhlu itu kosong. Khola yakhlu. Arsnya kosong. Yakhlu minhu kosong. Ya, amla. Jadi kalau kita anggap kalau makhluk ya, ini kalau makhluk nih. Saya duduk di kursi. Ya, kursi ini ars misalkan. Ini makhluk nih ya. Kalau turun berarti kursinya jadi kosong. Betul nggak? Iya. Nah, mereka ini menganggap Allah ini seperti makhluk. Nah, itu salahnya awalnya di situ. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Mereka menganggap kalau Allah itu turun, arsnya jadi kosong. Arsnya jadi tidak terisi.
tidak ada Allah lagi di atas arsy itu, karena Allah itu turun. Nah, itu tidak bisa kita menyamakan antara turunnya Allah dan turunnya makhluk. Ya. Cara berjalan makhluk antar makhluk aja sudah berbeda ya. Cara berjalan ikan dengan jalannya manusia sudah beda. Ya. Antar makhluk saja sudah beda, apalagi dengan Allah tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi tidak bisa kita menyamakan Allah dengan makhluk. Langsung kita bertanya bagaimana cara Allah turun? Apakah arsy itu jadi tidak terisi sama Allah? Seperti itu adalah pemahaman yang salah. Pemahaman manhaj yang benar adalah manhajnya para sahabat. Ya, termasuk ini. Bagaimana kita menyikapi keyakinan atau akidah yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mendengar kabar tentang Allah, kita terima. Allah itu turun, ya sudah kita terima Allah itu turun. Lantas kita bangun malam, sepertiga akhir malam kita berdoa kepada Allah, ya. Kita beristighfar dan kita meminta kepada Allah. Kita imani dengan benar-benar iman dan pasrah. Tidak bertanya, yang mengakibatkan kita akhirnya menolak hadis ini, menolak kabar ini. Yaitu maksud dari Syekh Utsaimin dalam bab ini, bahwa setiap muslim hendaknya mengamalkan ilmu, termasuk membenarkan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Itu termasuk mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan hanya berbentuk gerakan fisik, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu memang mengamalkan juga. Tapi termasuk yang mengamalkan adalah yaitu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Membenarkan, mengimani, itu cara mengamalkan juga. Cara mengamalkan ilmu. Kita bahas i'rabnya ya. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya. Tadi yang itu yang yahlu itu dari kholanya pakai apa ya Ustadz ya? Khola. Pakai Fi'il madhi ini lah ya? itu, Ustaz. Pakai alif Oh, ya? ya. Fi'il madhi, ini Ya. fi'il mudhari. Khola Ya, yakhlu. Pakai kholanya, karena lagi nyari ininya. Oh iya ada kholanya pakai alif berarti Ustadz. Khola yahlu. Khola Iya Iya, yahlu. dapat Ustadz. sepertinya da'a yada'u. Iya, Ya. khola yahlu. Ya, nah Ustadz udah ketemu Ustadz. Khola yakhlu. Ya. Ya. Walam yarfa. Walam yarfa. Wa di sini adalah huruf istinafiyah, permulaannya. Istinafiyah, ya. Lam adalah harfu Harfu nafi. Jazm. ja. Harfu nafi Jazim. jazmiyah. Penjazm. Atau harfu jazmin bisa juga langsung jazmin. Lamnya Huruf kan. penjazm. Huruf jazm misalnya. Harfu jazim atau harfu jazmin. Dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya ya. Jadi ini fi'il mudhari Majzumun. fi'lun Fi'lun mudhari. Bilam. salah terbalik. Baliknya. Fi'lun mudhari. Betul ya, majzum. Majzumun ya. Ya, Bilam. fi'il majzum bilam. Lam. Wa alamatu jazmihi Sukun. as-sukun. Kemudian ahadun Fa'il. 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 Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhir. Ya. Kemudian minas sahabati. Min harfu jar. Harfu jar wal majrur Mutaliqani li Ahad ya. yarfa.
Nah, dia lebih tepatnya naat Ahad. dari ahadun. Oh, nah, Ustaz. Ahadun yang sebagian dari sahabat. Ya, masuk. Oh, nah itu bisa jar Naat majrur dari- ya Ustaz. Bisa, jumlah pun bisa. Kalau dia sebelumnya ini adalah isim ma'rifah, maka dia hal. Oh. Minas sahabati lisanahu. Nah, lisanahu, kenapa dia mansub? Ada lam apa itu ya? Lisanah itu artinya apa? Oh, lisan ya, lisan. Maf'ul bi Ustaz. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Li-nya bukan huruf li ya. Oh, bukan Ini ya, bukan satu ya. nih, lisan. Jadi Lisan satu. itu Memang ucapan. asli dari lisan Lidah. kan? Mhm. Ya. Ya. Maf'ul Lisanahu. bi ya Ustaz. Maf'ul bi dari Marfu dari yarfa yarfa. Ya. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Jadi tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengangkat lisannya. Mengangkat lisan itu artinya mereka yang Berbicara. mengucapkan. Oh, iya. Kalau mengangkat suara berarti dia berteriak Ustaz ya. Ya, mengangkat suara. Dan- La tarfa'u aswatakum ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah engkau mengangkat suara. Artinya lebih meninggikan suara daripada suaranya Nabi. Nah, Ya, kalau mengangkat lisan nih mengucapkan. Kita mengucapkan itu pasti mengangkat lisan kan, mengangkat lidah, menggerakkan lidah. Ini ibarat saja ya. Berarti tidak ada seorang sahabat pun yang berbicara atau bertanya, ya Rasulullah, kaifa yanzil. Ya, seharusnya mereka kalaupun tidak paham atau tidak menerima, pasti mereka akan bertanya kan. Karena itu asing bagi mereka kan. Bagaimana Allah itu turun. Tapi tidak ada yang bertanya tentang itu. Nah, mulai bertanya itu adalah generasi setelahnya. Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Malik ditanya, bagaimana Allah istiwa di atas arsy. Ya, Imam Malik langsung marah bahwa arsy itu adalah istiwa itu adalah maklum. Ya. Al-imanu bihi wajibun. Mengimaninya wajib. Was'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya, bertanya bagaimana Allah istiwa, itu adalah suatu perkara yang bid'ah, yang tidak pernah diucapkan, ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW. Itu perkara bid'ah. Jadi tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah itu turun. Dan tidak ada satupun yang bisa menjawab. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat Allah secara langsung. Ya. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak ada disebutkan cara Allah turun, tidak ada. Hanya menjelaskan Allah itu turun saja. Jadi hanya pertanyaan yang sia-sia. Dan akan menyebabkan kita menolak kabar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ini sudah ya, ya Rasulullah. Kenapa Rasulah? Maf'ulun bihi. Ini apa? Munada Ustaz. Munada yang Munada dari mudhaf ilaih. huruf nida. Bentuknya mudhaf ilaih. Huruf nida berbentuk mudhaf ilaih sehingga dia Mansub. 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 Jadi ada munada itu yang berbentuk mudhaf ilaih, ada yang berupa isim mufrad ya. Isim mufrad itu ada yang maksudah, Ya. ada yang ghairu maksudah. Ya, ada juga yang berbentuk isim alam, itu beda-beda itu. Kalau yang maksudah itu mansub ya. Yang ghairu maksudah. Saya rojulan, ya rojulan. Ini mansub. Tapi kalau maksudah ya rojulu. Jadi mabni di atas dhammah. Kalau berupa nama, misalkan ya Muhammadun, bukan Muhammadun, Muhammadu. Muhammadu. Ya, ini mabni di atas dhammah. Kemudian kaifa. Isim istifham. Ismu istifhamin mabniun ala Al-fathi. al-fathi fi mahalli
Fi mahali Sama- raf'in. Mubtada. Mubtada ya. Istifhamin mabniun ala al-fathi fi Mabni ala mahalli, fathi fi mahali raf'in mubtada. bukan mubtada ya. Kalau kaifa itu fi mahalli Ini ya. nasbi halin. Yanzil. Asbin. Oh. Maf'ul bi ya Ustaz Kalau ya. kaifa tuh hal ya Hal. Ustaz ya. Iya. Bagaimana Allah turun? Allah turun Iya. yanzilu. Ya jawabannya kan Allah turun Oh iya betul seperti ya. ini. Oh iya. Itu jawabannya. Jadi ada hal. Karena setelahnya fi'il bukan Ustaz? Iya, iya betul. Karena Setelahnya setelahnya fi'il. fi'il Tapi kan, jadi kalau dia nasbin gitu kan, yanzilu ya, yanzilu ala ardi, ya sama seperti kita ala bertanya, yanzilu ilal ardi. kaifa tadhhab, misalkan kita tanya, bagaimana engkau pergi? Berarti azhabu, misalkan jawabannya rokiban. Saya pergi dalam keadaan berkendara. Azhabu Ya, bisayyarah jawabannya gimana? Kalau azhabu bisayyarah kan jadi majrur Ustaz. azhabu Bisayyarati atau bil hafilati. berarti pertanyaannya bukan kaifa. Kan kaifa, kan Kaifa. bagaimana kamu pergi dengan Ya bisa aja. bus? Azhabu berarti jadi penumpang kan? Ya. Iya. Kan Azhabu, kaifa tadhabu apa kan bahasa Arab bagaimana penumpang? Dalam misalnya keadaan bisayyarati atau bil hafilati? ya bisa aja jadi azhabu zahiban bi bisayyarati. Jadi ada hal yang dimahzufnya. Ustaz, azhabu rokiban itu sudah ini ya, udah masuk isim masdar ya? Udah isim fa'il, Bu. Fa'il Iya. ya. Isim Ya, fa'ilun. Jadi jawabannya adalah rokiban hal. Ini adalah berbentuk hal. Maka dia ini adalah hal. Tapi kalau setelahnya isim seperti kaifa haluka, Mubtada dia. maka dia ini khobar. Khobar. Ini mubtada, ini khobar muqaddam. Oh. Karena jawabannya hali ada itu Khobar. bi khairin. Kalau setelahnya isim berarti dia jadi mubtada gitu Ustaz kaifanya ya? Iya. Mubtada. Khobar. Hah? Kaifanya khobar kan kalau isim. Kaifanya khobar muqaddam. Oh, khobar Iya, muqaddam. Jadi kita lihat Ada. jawabannya seperti apa. Jawabannya bi khairin, pengganti dari kaif. Ada Kalau misalnya gini Ustadz, kaifa baituki? Bagaimana rumah kamu? baiti, itu pertanyaannya apa? Bagaimana apanya tuh? Bagaimana maksudnya rumahnya besar, kecil? Oh. Kalau kaifa itu menjelaskan keadaan ya. Keadaan ya. Menanyakan keadaan. Bagaimana keadaan rumahmu, bersih, kotor, kayak gitu? Ya, baiti bi khairin. Kalau misalnya baiti misalnya nazifun kan biasanya gitu saat nazifun atau Iya, dia kan sebagai wasihun. khobar kan, sebagai khobar. Nazifunnya khobar. Jadi berarti kalau gitu dia khobar ya, khobar muqaddam ya berarti ya. Nah, kalau Baiti, seperti ini kaifa setelahnya isim berarti dia khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Oh ya. Ya. Khobar muqaddam. Ada juga setelah kaifa itu kana, kaifa kana akibatul mukadzibin. Ustaz, kalau isim istifham tuh apa semuanya dia sebagai khobar muqaddam nggak Ustaz? Gimana Bu? Semua isim istifham itu ketika diletakkan dalam kalimat, misalnya siapa kamu, man anta, ana thalibun, berarti kan dia khabar muqaddam juga ya Ustaz ya? Iya. Terus aina man anta mannya di situ adalah ya itu diperselisihkan. Kalau itu ada yang menganggap dia mubtada, ada yang menganggap dia khobar muqaddam. Itu ada perselisihan titik gitu hijau Ustaz ya. ya? Hijau ini
lumayan agak lengkap tentang isim istifham. Cara mengi'rab isim istifham. Kalau ada nih, kalau ada buku hijau itu halaman 46, bukan 46, bukan 46. Isim syarat. Nah, ini. Isim istifham mulai dari halaman 40. Bukan. Halaman 39. Nah, dari halaman 39 sampai halaman 45. Yang hadir man hadara. Nah, di situ ada juga di tentang kaifa ya di sini. Kaifa itu halaman 41-nya, 41 sampai 42. Ya, 41 sampai 42. Di situ dijelaskan di sini isim-isiman kaifa itu bisa sebagai khabar muqaddam, bisa sebagai hal, bisa sebagai maf'ul bih. Yang kedua, bisa juga sebagai khabar kana. Nah, seperti kaifa kana akibatul mukadzibin misalkan. Berarti dia khabar muqaddam. Berarti mungkin yang khusus kaifa aja Ustadz ya? Karena kalau yang ini, kalau yang isim istifham yang lain, yang man itu, enggak juga. maksudnya yang khabar muqaddam itu kan kaifa tadi bisa macam-macam. Tapi yang lainnya kan aina itu khabar muqaddam. Yang ma atau man bisa sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam juga. Iya. Jika setelahnya isim. Seperti man abuka. Nah, itu kan jawabannya abi tobibun misalnya. Nah, tobibunnya sebagai man ya, pengganti dari man. Nah, berarti dia adalah khobar. Man itu adalah khobar. Man abuka, mannya adalah khobar muqaddam. Bisa juga man itu sebagai mubtada. Kalau setelahnya fi'il lazim, fi'il muta'addi yang telah disebutkan maf'ul bihnya atau jumlah di sini ada sebuah jumlah. Bisa juga man atau ma tersebut sebagai maf'ul bih muqaddam. Bisa juga ma atau man itu sebagai mudhaf ilaih. Dan juga bisa fi mahali jar. Intinya kita lihat jawaban dari pertanyaannya gimana. Iya. Berarti dari kaifa haluka jawabannya hali bi khairin. Nah, halinya sebagai pengganti dari kaifa. Ya kan? Dia pertanyaannya keadaanku adalah baik. Yang maksudnya kaifa ini, pertanyaan kaifa ini yang diinginkannya adalah baiknya ini kan, dengan baik bi khairin. Halinya adalah khobar dari hali. Sehingga di sini adalah pertanyaan dia sebagai khobar. Karena dia pengganti ini sama dengan kedudukan dengan khairin bi khairin ini kan. Iya. Jadi sebagai khobar. Jadi Ustaz, kalau kaifa haluk itu kaifanya khobar, haluknya itu khabar muqaddam, haluknya itu sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ya. Berarti di sini tadi hal ya. Hal kaifa yanzilu ini adalah hal. Nah, kemudian yanzilu ini jumlah ya. Jadi dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Huwa ya'udu ila Allah. Ya, lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah. Kenapa kita bilang lafzul jalalah? Karena enggak langsung ya. Ya, lafzul karena jalalah. Bisa bermakna kembali kepada Allah. Takutnya kita mengatakan Allah yang di atas sana. Padahal maksudnya lafaz jalalah Allah. Ya, lafaz Allah. Ya. Kemudian wahal yakhlu, wa di sini berat huruf atof kayaknya ya. Atof dari kaifa yanzil ini dia masih pertanyaan. Nah, atof dari yang kaifa yanzil itu jumlah, ini jumlah juga. Ini adalah jumlah atof kepada kaifa yanzilu. Jadi wa-nya huruf atof. Ya. Kemudian hal
Istifham. Huruf atau isim? Isim. Harfu. Oh, harf ya. Jadi Bedanya apa? Ustaz? istifham itu semuanya Semuanya isim isim kecuali hal. kecuali al dan Sama Hamzah. hamzah. Oh. Harfu istifham. Harfu istifham mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi dia tidak sebagai mubtada, tidak sebagai khabar, ya. Dia tidak ada kedudukannya. La mahalla lahu minal i'rab. Kenapa beda dengan yang kaifa, Ustaz? Kaifa itu isim. Oh, karena isim. Ya. Al itu huruf. Ya. Berarti semua huruf itu la mahala lahu minal i'rab ya, Ustaz. Ya. Nah. Setiap huruf tidak ada kedudukan i'rab. Kemudian yakhlu minhu. Yakhlu ini jumlah fi'liyah ya. Yakhlu fi'il Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Marfu'an wa alamatu raf'ihi Wawu. Al-wawu. bukan. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Karena dia ada huruf illah wawu. Wawu. Ini dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Alasannya karena Ini fi'il apa? Yang ada sikol. ilahnya tuh. Ilah, huruf ilah. Ya huruf illah karena dia sikol, dia susah menyebut. Oh. Yakhlu, yakhlu. Sama seperti iu juga susah disebut. Minhu ini jar majrur muta'alliq kepada yakhlu. Ya. Kemudian fa'il dari yakhlu adalah arsh. Al-arsh. Yang kosong kan arshnya. Apakah arsh itu kosong darinya? U-nya kembali ke? Lafzul jalalah Allah. Ya, lafzul jalalah Allah. Kemudian amla. Huruf Atof ya. atof. Nah, menghubungkan apa dan apa? Wah, itu kalimat berarti ya. Ya, kalimat dan kalimat. Jadi di sini takdirnya adalah la yakhlu. Al yakhlu minhul arsh. La yakhlu. Yakhlunya dihapus. Gitu. Dihapus karena sudah mafhum ya, walaupun dihapus tapi dipahami maknanya. Jadi ini huruf atof, ya la di sini huruf Nafi. Ya. Kemudian wa ma asbaha zalik. Wa di sini juga waw atof ya. Atof dari kaifa yanzil. Iya, oh ya. Betul? Ya, Wa ma atau ya kan ma ya asbaha benar. zalik ini Atau yang atofnya kemana? semacamnya gitu kan. Wama Atau yang ashbahu zalik. menyerupai hal itu. Ataf Pertanyaan berarti Ustaz ya. atofnya kemana? Ma asbaha zalik. Ke yang semacam itu, yang ini, yang tadi ini. Apa sebelumnya? Iya. Jadi kan liyaqula untuk mengatakan ma asbaha zalik, yang menyerupai hal tersebut, menyerupai pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, jadi dia atofnya kepada kaifa yanzil al yahlu min arsh. Kemudian ya sini ya, bisa ke sini, bisa ke sini juga. Bisa bisa kedua-duanya Ustaz kan? Tapi yang terdekat aja. Jadi yang terdekat aja Ustaz ya. Ya, betul. Berarti dia adalah ma-nya di sini adalah isim Pertanyaan. Isim mausul. apa? Isim Mausul. Di mahalli apa jadinya dia? Wa ma ashbahu dzalik. Di mahalli ismun mausulun. Dia mabni kan berarti kan? Ya, mabni. Fi mahalli. Tunggu, wama
apa-apa yang semacam Nah, itu. kita harus tahu jumlah kaifa yanzil ini dia i'rabnya apa? Fi mahali apa? Nih kaifa Kaifa yanzil. Apa tadi? Tadi kan Nasbin. kaifanya Nasbin kan hal. tadi kan kalau waktu di Arab kan hal ya Ustaz Fi ya. mahali nasbin Jumlahnya. juga ya, nasbin. Jumlahnya nih ya Rasulullah kaifa yanzil. Ini jumlah Dia itu ini. itu kan sebagai jawaban dari itu. Jumlah ini kedudukan i'rabnya sebagai apa? Jumlahnya ya Rasulullah kaifa yanzil. Sebagai Nggak ngerti Ustaz. maf'ul bi dari yakul. Oh, Oh, gitu. iya. Nah, jumlahnya maf'ul bi berarti dia mansub fi mahali nasbin. Mansub. Nah, ini juga yang ini juga fi mahali nasbin karena dia maktuf kepada ya Rasulullah kaifa yanzil ini. Oh, Ustaz, Nah, ini juga dikiranya berarti pas sudah di Arab udah selesai Ustaz, ternyata ada fi mahali, jumlahnya ada fi mahali lagi Ustaz ya. secara ya ini jumlah. jumlahnya secara jumlah. Heeh. Nah, jadi kadang-kadang kita mengirapnya ada yang terlewat juga, Bu. Jadi ini terlewat. Iya. Jadi liyakul ini kata kola itu ada maf'ul bihnya berupa jumlah. Hmm. Ya, jumlah setelahnya. Ini adalah maf'ul bihnya dari yakul. Berarti yang setelahnya tuh maktuf dong, maktuf jumlah berarti Ustaz. Iya, maktuf. Berarti tapi fi juga mahali nasbin juga. Iya, ini fi mahali nasbin juga. Yang itu Nah, juga fi berarti mahali nasbin. ma'nya fi mahali nasbin. Dan ini kan bukan jumlahnya, isim. Wa ma asbaha dzalik. Jadi fi mahali nasbi maktuf ya. Kenapa nggak jumlahnya Ustaz? Kalau yang sebelumnya jumlah, kenapa yang ma-nya jadi cuman ma-nya aja yang Sebenarnya apa fi mahali ini jumlahnya. Sebenarnya ini jumlah yang itu, tapi ada yang dihapus. Wa ma asbaha dzalik, misalkan setelahnya kadzalika. Seperti itu juga. Dan gimana ya? Bagusnya kita takdirkan. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang serupa dengan pertanyaan itu juga tidak ada sahabat yang mengucapkannya. Wa ma asbaha dzalik. Ustaz, Lam afwan yarfa. itu asbahu atau asbaha Ustaz? Asbaha. Dah. Fi'il madi. Oh. Ini fi'il madi. Jadi wa Ilmu. ma asbaha dzalika lam yarfa lisana. Itu maksudnya. Berarti kalau gitu jadi silah mausul dong Ustaz ya. Silah mausul. Ya, asbaha dzalik ini silah mausul. Lama halalahu ya. Iya. Oh, berarti afwan ini bukan yang ini yang fi mahali nasbin ini sebenarnya ini fi mahali raf'i. Nah, fi mahali raf'i mubtada. Tapi khobarnya mahzuf. Khabarnya lam yarfa'ul lisan. Itu Khobarnya ini yang lam mahfuz. yarfa' lisana. Jadi ini adalah ma ini isim mausul fi mahali raf'i mubtada'in. Ya. Di mana khobarnya mahzuf, takdirnya adalah wa ma asbaha dzalik lam yarfa' lisanahu. Atau bisa juga ini wa-nya berarti huruf isti'naf ya. Huruf isti'nafiyah. Jadi sampai sini selesai. Sampai di sini selesai baru wa ma asbaha dzalika lam yarfa' lisanahu. Ya, itu mungkin lebih tepatnya ya. Jadi ini mubtada, kemudian kabarnya mahdzuf. Wa ma asbaha dzalik lam yarfa' lisanahu. Kan kalau diterjemahkan gini Ustaz ya, dan apa-apa yang Yang serupa menyerupai dengan itu. Yang serupa. dengan Asbahanya kalau dia fil madi berarti domirnya balik ke mana Ustaz? Ke ma. Ke ma. Oh, Ya. iya iya. Dan apa-apa yang menyerupai apa-apa tersebut. Zalikanya sebagai apa Ustaz? Maf'ul bih. Zalika maf'ul bih. Maf'ul bih berarti apa-apa yang menyerupai itu.
Dan Iya. apa yang yarfa? Betul. Zalikanya adalah maf'ul bi dari asybaha. Berarti kalau gitu cocoknya atau ya Ustadz ya, karena masih mengikuti yang sebelumnya Ustadz ya. Atau yang semacam itu Bisa, gitu kan. iya, bisa juga kalimat baru bisa. Wa ma asybaha dzalika lam yarfa di sana bisa juga. Karena dia bukan berbentuk pertanyaan. Kalau ini kan pertanyaan kan, kaifa yanzil pertanyaan. Kalau ini pertanyaan. Harusnya kalau atof itu ya pertanyaan juga gitu. Oh gitu Ustadz ya. Oh, harus Iya. pertanyaan juga berarti ya. Kalau ditakdirkan seperti ini kan dia tidak bertanya. Iya ya. Atau yang semacam itu. Berarti kalimat baru ini ya. Jadi Ya, gimana ini tadi Ustadz kalimat. akhirnya? Wa ma asybaha dzalik, wa adalah harfu istinaf. Ma adalah ismu mausulun fi mahalli raf'i mubtada'in. Ya, ini adalah sila mausul. Khobarnya mahzuf. Takdirnya adalah lam yarfa' di sana. Ini sedikit lagi ya. Mau lanjut atau gimana nih? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Bingung Ustadz yang terakhir. Sama Yang tadi terakhir. jumlah-jumlah yang ada famihalinya ternyata masih belum bisa atau yang itu. Yang penting paham aja Bu. Yang penting paham kan. Apa tadi tidak ada seorang sahabat pun yang berbicara atau bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah itu turun dan bagaimana arsy itu kosong, atau arsy itu kosong atau tidak. Dan pertanyaan yang semisalnya tidak ada seorang pun yang sahabat yang mengangkat lisannya. Iya. Kalau mahzuf itu mesti dibilangin Ustadz ya, khobar mahzuf gitu. Ya, wa khobaruhu mahzufun takdiru lam yarfa' lisana. Ustadz kalau di buku yang di mana ya Ustadz ya? Kalau ada yang mahzuf itu khobar mahzuf. Khobar mahzuf. Di bab khobar mungkin ada. Tidak ada juga. Kalau di buku hijau ini cuma menjelaskan mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Hukum wajib, kemudian tidak ada ya bab khusus tentang mahzuf ya. Mahzub itu sendiri apa Ustaz artinya mahzub? Dihapus. Oh, dihapus. Mahzub dihapus. Ya, salah satu fungsi dihapus itu kan untuk meringkas. Di Al-Quran pun banyak ya yang dihapus, yang mahzuf itu banyak. Kalau kita belajar dari Arab Al-Quran itu banyak yang mahzuf, takdiru. Karena kalau disebutkan semakin panjang jumlah. Dan sifat dari Al-Quran itu sendiri adalah ringkas dan padat. Jadi banyak hal yang dihapus, tapi orang paham apa yang dihapus tersebut. Kita lanjut sedikit aja ya. Lakin najidu. Ini. Ba'dhan. Ba'dhan ya? Ba'dhan nasi. Ba'dhan nasi. Najidu. Ba'dhan nasi ini lakin ya. Yatakallamu fi fi misalin hadza fi misli fi misli hadza wa yaqulu ya Ustaz. Wa yaqulu kaifa yakunu ala al-arshi wa wa huwa yanzilu as-sama'i dunya. Akan tapi kita menemukan sebagian orang
berkata, Maksudnya orang ini orang yang zaman sekarang ya, atau orang setelah generasi sahabat. Dan Ya, nas Gimana Bu? Yatakallamu fi misli hadza. Yatakallamu fi misli yang hadza. sedang Berbicara membicarakan tentang ya, hal seperti hal ini, ini. maksudnya tentang akid, tentang Allah yang turun, wa yaqulu, dan mereka berkata Mereka atau bertanya, berkata, bagaimana bagaimana mungkin bagaimana ars itu, Keadaan ars bagaimana jika ars Allah turun. ya bagaimana Keadaan ars. keadaan di atas ars. bagaimana Allah di atas Sementara ars dan dia dalam keadaan turun ke langit dunia, berarti wahuwanya hal Ustaz ya. ya ini hal. Berarti wayakulu, dan mereka mengatakan bagaimana yakununya kan berarti balik ke Allah kan ya. Yakunu Ya. alal arsh. Berarti Allah ada di arsh dalam Bagaimana Allah keadaan bisa di atas ars? Bagaimana dalam Allah bisa di keadaan atas ars? Allah turun ke langit dunia gitu Ustaz dia ya. dalam keadaan turun ke langit. Ya, sementara dia turun ke langit dunia. Iya. Ya, bagaimana Allah itu bisa di atas ars? Sementara Allah turun ke langit dunia. Jadi Alamat mereka dunia. tuh akal mereka tuh seperti ini. Allah Iya, itu turun, betul. ya kan? Turun, ini akal mereka nya. Ini Allah itu turun. Kemudian misalnya turun di Indonesia. Nanti bumi berputar, sepertiga akhir malamnya jatuh ke misalkan ke India. Habis itu berputar lagi, sepertiga akhir malamnya jatuh ke Arab Saudi, habis itu ke Amerika. Jadi Allah tuh selalu di bawah, mereka seperti itu. Bumi kan berputar, Allah itu turun. Nah, sementara bumi ini berputar, artinya Allah itu selalu turun. Karena sepertiga akhir malam itu kan berpindah-pindah kan dari Indonesia, besoknya lagi ke Indonesia. Ya, jadi bergeser gitu karena bumi berputar. Artinya tidak mungkin Allah itu di atas ars kalau seperti itu. Karena Allah itu selalu turun berarti. Gitu. Nah, itu kan menurut akal mereka. Iya. Nah, kita jangan meniru hal itu. Jangan dipikirkan hal yang berkaitan dengan sifat Allah, ya. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk, ya, tidak sama dengan makhluk. Tapi kita paham Allah itu turun itu dari atas ke bawah. Itu yang kita pahami. Adapun caranya kita tidak tahu. Cara Allah itu turun kita tidak tahu. Nah, itu maksud dari Syekh. Ya, wa ma asbaha dzalika minal iradat. Wa ma asbaha dzalika minal iradatil lati apa nih? Minal iradatil Lati lati yurudunaha ya. yuridunaha. Dan hal seperti hal ya. Dan hal yang lainnya berupa pernyataan yang mereka nyatakan. Pernyataan Yuridunaha apa? Dari apa Ustaz ya? Dari fi'il apa ya? auroda. Menolak ya Ustaz ya? Auroda itu menyatakan. Kalau aroda itu menginginkan. Beda ya, aroda yuridu. Ini menginginkan, ini menyatakan. Ya, berupa pernyataan yang mereka nyatakan. Dan semisalnya dari pernyataan yang mereka nyatakan. Ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan atau subhat yang mereka nyatakan. Itu berawal dari mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Asalnya kan dari situ. Disamakan dulu Allah itu dengan makhluk. Baru mereka memunculkan pertanyaan. Kalau begitu ars itu jadi kosong. Atau Allah itu selalu turun. Tidak mungkin jadinya Allah itu naik. Dia berada di atas ars. Kalau begitu. Awalnya berangkat dari mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada serupa sesuatu pun dengan Allah. Sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ustadz Afwan, itu yang Ya. apa? Tadi uroda atau auroda Ustadz?
Auroda yuridu. Auroda yuridu. Ya, berarti itu nggak pakai itu ya, nggak pakai bukan apa hamzah wasol ya? Hamzah qati atau hamzah qati atau hamzah wasol, Ustaz? Kotok ya. Af'ala Hamzah. yuf'ilu. Seperti Oh, itu. berarti Kotok. hamzah qati ya. Auroda yuridu ya. Ya, Auroda yuridu. auroda wazannya adalah af'ala yuf'ilu. Auroda yuridu. Yang menyatakan, mengisahkan bisa juga. Menyebutkan, mengatakan, mengisahkan itu auroda. Kalau aroda menginginkan. Mungkin sedikit lagi nih ya, ini penting juga. Walau annahum talaqqau hadzal hadis bil qabul, seandainya mereka menerima hadis ini dengan penerimaan, menerima dengan totalitas maksudnya. Qalu dan Innallaha azza wa mereka jalla berkata, sesungguhnya Allah mustawin ala arsyihi. Mustawin ala arsyihi. Sesungguhnya Allah istiwa di atas arsy. Wal uluwu min lawazimi dzati. Dan ketinggian itu adalah di antara hal yang layak bagi zatnya. Wa yanzilu Istiwa itu kama artinya apa, yasha. Ustaz? Kenapa, Bu? Istiwa itu artinya apa? Istiwa itu ulu wal irtifa. Irtifa itu maksudnya tinggi. Tinggi di atas arsy. Jadi arsy di atas arsy itu ada Allah. Allah itu tinggi di atas arsy. Tapi tidak bisa kita mengatakan Allah itu sifatnya misalkan Allah itu berdiri, Allah itu duduk. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Oh, ini berbeda dengan makhluk gitu ya. Iya, tidak bisa juga kita mengatakan Allah itu duduk. Arsy itu artinya duduk, tidak bisa. Ya. Walaupun memang ada juga ulama yang mengatakan seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan istiwa itu artinya julus, artinya duduk. Tapi bukan berarti duduknya sama dengan duduk makhluk. Cuman itu kita tidak bisa juga ya mensifati. Ada juga ulama yang mau membantahnya. Bukan saya yang bantah, tapi ulama fatwa Lajnah Daimah, kalau tidak salah ya. Tidak bisa mengatakan istiwa itu dengan duduk. Ya. Tetap kita mengatakan istiwa ya istiwa, artinya tinggi. Kita tidak tahu seperti apa kaifiahnya, berdiri atau duduk, ya tidak tahu. Yang jelas tinggi di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Artinya dia lebih tinggi daripada arsy. Tapi tidak tahu kita kaifiahnya seperti apa. Nah, Allah itu yanzilu kama yasha. Allah itu turun sebagaimana yang Dia kehendaki. Kalau kita beriman, menerima hadis itu dan mengatakan seperti ini, Allah itu istiwa di atas arsy, turun di atas sebagaimana yang Dia kehendaki, maka lan dafa'at anhum hadhihi subhatu. Maka lenyaplah subhat ini. Lenyap subhat ini. Walam yatahayyaru bima akhbarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. An rabbihi. Jadi kalau kita menerima hadis ini dengan keyakinan, dengan yakin dan mengatakan Allah di atas arsy tinggi, ya, turun sebagaimana yang Dia kehendaki, sudah kita tidak terkena subhat lagi. Tapi kalau kita lanjutkan bagaimana Allah itu turun, seperti apa Allah itu di atas arsy, ya, caranya bagaimana, cara duduknya gimana, akhirnya kita akan bingung dan akhirnya menolak hadis Nabi SAW. Ya. Jadi intinya adalah kita menerima apapun khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, terutama mengenai sifat dan nama-nama Allah, kita terima sebagaimana yang Allah kabarkan, tanpa mentakwil. Mentakwil itu merubah maknanya.
tanpa juga mentakyif. Mentakyif itu menanyakan bagaimana sifat tersebut. Ya. Wala tahrif, tidak juga memalingkan atau mengubah makna. Apalagi ta'til, menolak. Ya. Jadi firqah-firqah sesat itu utamanya mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu mereka menolak, ada yang menolak seluruh sifat Allah, ada yang menolak sebagian, ada yang memalingkan maknanya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah yang bermanhaj sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW, mereka mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa mentakwil, tanpa mentahrif, tanpa mentakyif, ya, dan tanpa apalagi mentakwil maknanya. Ustadz, Ya padahal demikian kan pelajar, ya boleh. Ustadz, Ibu. padahal kan Jahmiyah, terus apalagi tadi Ustadz bilang Mu'tazilah, terus yang dari Mu'tazilah. terus itu mereka tuh kan pada bisa bahasa Arab ya Ustadz ya. Ternyata nggak menjamin orang bisa bahasa Arab Iya. itu dia punya pemahaman yang benar ya. Iya, jelas. Karena di zaman Nabi pun orang Quraisy pun bisa bahasa Arab, Iya, jadi maksudnya mengerti bahasa Arab. mereka memahami Tapi mereka pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman sahabat gitu ya, berarti Ustadz ya. iya. Karena mereka lebih mengutamakan akal. Tidak mengikuti petunjuk, menganggap bahwa mereka itu lebih paham daripada sahabat. Iya, Daripada sahabat Nabi SAW. Ya, waktunya sudah habis ya. Ustaz Bu Ali, mungkin masih ada keperluan ya. Kita tutup saja pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin selama 2 minggu ke depan kita libur ya, libur musim haji dan kurban ya. Kita libur saja selama 2 atau 3 pekan, nanti diinformasikan selanjutnya. Tetap belajar selalu, jangan putus asa, istiqomah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wah.